kalau manusianya itu manas lah mas. Rakus. Rakus kalau kelasnya siap itu rakus. Jadi kalau buahnya banyak itu ya pas-pas saja karena dia makannya banyak. Untuk apa? Ini pembandingnya yang non TAFI dulu ya? Ya. Kalau untuk yang non TAFI sama TAFI sudah jelas banyak yang TAFI. Ya. Nah, untuk sesama TAFI ini. Nah, sios TAFI ini yang banyak, Pak. Kalau sampai kena virus, Pak, itu paling fatal itu apa, Pak? Enggak panen, gagal panen atau kerugian yang Pak Kuis, yoi, bisa dimulai? Oke. kalau sampai kena virus, Pak, itu paling fatal itu apa, Pak? Enggak panen, gagal panen atau kerugian yang Kalau saya tanam sios TAFI belum pernah masalah kegagalan panen. Ya pernah tapi kan nggak sedrastis. yang tadi dibilang pernah gagal. Pernah gagal. Yang bukan sios TAFI juga pernah gagal. Pernah. Tapi gagalnya dalam persentase seberapa gitu ya? Itu kan karena hama nggak umum mas. Pertama itu kan kalau dimakan tikus kan nggak umum. Nah, itu beda itu. Itu pernah. Apalagi dimakan tetangga, Pak, pakai rabit gitu. Wah, Oh, itu cuma pernah. Nah, ini tikus ya, ini tikus kurang ajar. Tikusnya biasanya nggak berkumis, Pak. Kalau tikus asli kan ada kumisnya. Nah, seperti sebelah Bapak itu nggak ada kumis. Wah, itu bahaya. Nanti Bapak. bisa request, Pak, cabai tahan tikus. Nah, iya. Tikus-tikus kurang ajar. Berarti kan ada pengecualian tuh, Pak. Itu karena memang serangan hama yang tidak umum ya kan. Wong tikus kok ya makan cabai lah. Itu ya tikus zaman sekarang gitu ya. Enggak hanya tikus makan duitnya rakyat gitu kan ya. Kan bukan tikus kantor lah. Tikus makan cabai. Ya, tikus makan pisang goreng itu ya umum kan, Pak ya. Oke, kembali ke situ berarti ini Mas, kita merasa agak lega bahwa seperti Mas Gari ini selaku petugas lapang dari PT BISI yang terutama juga memperusakan produk seperti sios TAFI tadi itu tidak salah kalau menuju ke pasar ini untuk memberikan informasi ya tentunya agar petani itu penghasilannya bisa diandalkan kan Pak. Kan kasihan kan Pak, kita kadang-kadang petugas itu kan yang penting laku Pak. Masalah petani rugi tidak ya bukan urusan saya. Kalau Mas Gari seperti itu apa enggak kira-kira? Itu jadi beban moral loh, Pak. Gitu ya? Iya. Oh, gitu. Kalau di depan kita gitu Pak. Masalahnya apa? Ya, nanti itu dia ingat materai 10.000 tadi loh. Tapi enggak Pak, bercanda. Saya yakin kalau sios TAFI sudah dikenal itu memang tidak hanya ngomongan petugasnya, tapi bukti yang nyata. Purwodadi kutane Pak, yang jadi nyata. Ya, kayak gitu kan. Oke, kalau pasca panen tadi sudah, kemudian yang saya tanyakan Pak, sekarang perolehan secara tonase. Katanya kalau dipakai standar per pohon itu kan nggak bisa kita mengestimasi. Kadang ada yang subur, ada yang kurang subur kan secara rata-rata aja. Perbandingan antara dalam luasan tadi 5.000 meter persegi atau setengah hektar tadi sama-sama ini nanam sios TAFI 5.000 meter persegi. Ini bukan sios TAFI, baik TAFI yang lain maupun yang bukan TAFI itu secara tonase bisa selisih berapa Pak? Kurang lebih Tonasenya atau tonasenya saya? Tonasenya. Enggak. Secara uang kan nggak bisa karena Ya, harga itu harga kan lah, ya. kadang naik turun kan. Nah itu kalau tonasenya tuh banyak Mas. Ya antara ini berapa ton atau berapa perluasan? Sama-sama 5.000 ya. Sama-sama 5.000. Sama 5.000 itu bisa 2 ton lebih Mas. Pernah ngalamin gitu? Pernah. Lebih itu. Masalahnya gini, maaf Mas Gari, ini ada info benar nggak di sini berlaku nggak Pak Sari? Ada info petani itu kurang ada masukan atau hanya mikir harga Pak, harga jual maksud saya harga benih. Kadang-kadang gini, sios TAFI misalkan harganya 30.000 katakanlah lah. Terus yang Non TAFI. bukan non TAFI ini dikasih sama penebasnya ini, bakulnya ini, itu selisih 3.000. Lari Pak, dia lari
Kalau gitu ngapain saya nanam Geostafi? Harga belinya juga sudah mahal kan gitu ya. Iya, betul. Toh nanti misalkan sama tonasenya sama, tapi di harga yang lain saya milih ini. Itu kalau menurut Pak Sari itu salah apa benar? Di sini ada nggak? Salah. Kalau saya kan gini, kita kalau seperti ini kurang etis ya. Jadi kita cari bakul apa ya yang bisa memasarkan, misalnya seperti bakul saya. Kenapa saya tanam Geostafi? Karena jual di perpaan misalnya waktu laku 25 di perpaan buat 25, jadi harga punya saya sama, yang Tafi sama enggak yang enggak. Gitu. Kalau jadi tani kok mau jual sana itu cuma dipermainkan bakul. Iya, betul. Coba gini, secara logis saja, tidak punya bakul sendiri, dijual ke sana-sana sama. Tapi kalau harga naik 3.000, tapi tonasenya selisih dalam luasan hanya 5.000 aja 2 ton minimal. Kan tinggal dikalikan. Kan tinggal dikalikan Pak. Iya. Ya kan Pak? Iya. Masih Pergi. untung itu. Nah, ini loh Pak. Untung Tafi. Ini loh Mas yang perlu memang Ditekankan di saya situ. mau menekankan di sini. Jadi petani itu ya petani yang pinter tadi kayak Pak Sari tadi, cerdas, menyikapi cerdas. Kalau hanya selisih 3.000, tapi secara penghasilan tonase itu Tonase berkurangnya kalah. banyak kalah. Nanti pada akhirnya kan juga dapatnya untungnya cuma sedikit. Sedikit Pak. Nah, Ya prinsip petani kan kalau saya tadi ya, Iya. kita nggak usah berpikir masalah harga. Yang awal ya. betul. Yang penting kalau tanam bisa lemu, wite waras, Sehat. sehat. Ya. Nek wite sehat, wite lemu, mesti tonasenya masuk. Nah, ya. Oke. Tapi kalau kita mau melihat harga ya, nanti kita nggak ingat sama Malah nggak melihara yang baik ya. Cuman mengharap harga saja. Yang penting itu kan petani harganya, nanti harga kita nggak bisa ngasih harga sendiri kan. Ngikuti lah ya, Itu Pak. kan Ikutin tren yang ya, Pak, ya. penting Mas. wit lemu dadi wis. Nek payu larang oleh akeh. Misalnya ora payu larang ya oleh barang akeh kan ngono Mas. Diterjemahkan Mas, tolong. Pakai bahasa Inggris. Iya, tadi kan bahasa Inggris tadi. Oh gitu. Bahasa Londo ya. Ya, maksudnya kan Iya. kita nggak bisa atur harga kan ikut tren pasar. Ngikuti pasar, Naik ya. turun. Yang penting kita merawat baik-baik. Kalau itu bisa subur, bisa bagus, toh nanti juga dapat uangnya kan banyak. Banyak. Nah, yang kedua, Mas Gari, Pak Sari, kalau menurut saya jadi petani misalkan, bener yang seperti dibilang Pak Sari itu kita nggak usah mikir itu dulu deh. Masalahnya apa? Kita dengan selisih harga yang 3.000 sama-sama tonasenya sama lah katakanlah, nggak usah selisih ini Pak, nggak usah selisih panenan 2 ton atau Ya, lebih ya. ini tadi, sama-sama dapat sekian ton, Iya. harganya selisih 3.000, Geostafi kalah. Tapi Pak, dia mulai dari tanam sampai mau panen kena biro, Nah, perawatannya itu. perawatan. Kan kita mengeluarkan biaya juga lebih banyak, Iya. pestisida juga banyak, tenaga juga banyak. Toh hasilnya nanti berkurangnya juga Berkurang, banyak. Pak. Ini kan pertimbangan ini. Kalau virus nggak bisa disembuhkan. Malah dia Pak. Nggak bisa kalau virus, misal virus kuning nggak bisa, nggak ada obatnya tuh. Nggak salah berarti beli ini milih varietas Geostafi karena apa? Wis udah aja dulu ya Pak ya. Iya. Masalah panen dan tidak yang di atas toh Pak. Iya. Nah, kita hanya mengusahakan kan Pak. Nah, gitu kita loh. dengan usaha. Benar. Oke, berarti Mas, kita banyak sekali, saya pribadi ya tentunya itu dapat ilmunya dari Pak Sari di sekitar sini itu karena ada yang tidak saya dapat dari narasumber yang lain, tadi saling melengkapi lah ya. Iya, iya. Di sana ini seperti tadi kirim jarak jauh, kemudian kasih cipratan air bisa begini itu kan di sana pengalaman. Kalau di sini kan mau dikasih apapun kalau virus pokoknya nek tahan ya nggak tahan. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Berarti ya haruslah pakai varietas yang tahan Tahan virus. seperti Geostafinya kapal terbang ya Pak. Baik Pak Sari, ini kita ngobrolnya sudah panjang dan lebar. Nah, tadi katanya kalau kepanjangan kasihan ibunya. Kalau kelebar bapaknya ya nggak suka, ya kan? Iya. Maksudnya apa itu? Nggak tahu. Nanti bisa. Maksudnya apa saudara-saudara? Bapak Oni barangkali tahu? Ya, malah penonton ketawa Pak, penonton ketawa. Aduh. Tarik sana, tarik sini.
Kok diam saja dari tadi? Menyimak. Menyimak. Oke. Bapak Nursito. Ya, bicara ya. Aduh, tiga tidur. Gitu. Nah, ya enggak sekarang kita bahas. Oke, Pak. Ini jadi banyak sekali pengalaman yang bisa kita gali tadi dari Pak Sari sehubungan dengan cabai, khususnya cabai yang jenis keriting, terkhusus lagi yang merek Tafi dari kapal terbang yang namanya Sios Tafi. Ya, semoga harapannya apa yang kita obrolkan bisa didengar oleh orang banyak, Pak, terutama petani-petani cabai keriting yang belum ke Sios Tafi pindah ke Sios Tafi. Yang sudah Sios Tafi bisa lebih meningkat lagi gitu ya, Pak ya. Sebelum kita akhiri, Pak, ada beberapa pertanyaan lagi biar nanti tuntas sekalian. Selain tadi yang dapat harga yang tinggi 74, wah hebat sekali ya, Pak ya. Padahal pernah harga berapa, 16.000? Pernah ya, Pak. 10.000 ya sudah pernah, 8.000 kemarin Lebaran. Oh, Lebaran kemarin? Lebaran enggak, Lebaran sebelum kemarin. Oh, 2 tahun yang lalu. 8.000. 8.000. Aduh. 74, 8.000. Selisih itu, Pak. Bukan selisih lagi, dia bukan anjlok lagi, Gratis, nyungsep turun. ya. Nah, nyungsep ya, terjun payung. Tapi alhamdulillah ya, Pak ya. Kalau dari Sios Tafi sendiri, walaupun harga anjlok pun, harga berkurang pun karena produksinya lebih banyak tadi kan. Ya karena petani cabai itu tanpa tahan banting. Tahan banting, tahan pukul, ya Pak. Petani cabai. Tahan simpan, Pak. Kalau sebelah bapaknya tahan malu. Bukan, Pak. Tapi tahan lama. Oh, tahan malu. Apa nih, Mas? Cabai ini. Oke. Sekarang nih masih ada 2 pertanyaan lagi. Sehubungan khusus dengan Sios Tafi, ada 2 pertanyaan yang penting sekali saya dapat. Seperti narasumber yang lain tuh, menurut pengalaman kenyataan yang ada selama Pak Sari nanam Sios Tafi ini, selain keuntungannya, tonasenya, itu ada sesuatu yang membanggakan Pak Sari nggak menanam Sios Tafi itu? Misalkan apa, dapat apa, atau ini dapat istri lagi, apa gimana, Pak? Nah kalau saya nggak gitu, Mas. Nah gimana? Malu dia. Nggak gitu. Kalau saya nggak gitu, kalau ini ya gitu. Kita kan punya anak. Oh iya. Kita itu kan perlu pendidikan. Oke. Masalah kalau kita itu nggak punya harta, kasih ilmu lah. Oke. Ya, bisa nanti bisa sejahtera karena orang itu punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu tidak mau. Kayak jarang, Mas. Nah, itu kan ya satu ya udah sekolah tapi sudah sekarang kerja. Itu keuntungannya kan seperti itu, Mas. Kita kewajiban kita dalam keluarga, apa kewajiban kita bisa ngasih nafkah anak istri lah. Berarti ada sesuatu yang membanggakan dari salah satunya dari tanam Sios Tafi ya, Pak. Banyak lah itu. Nah, salah satunya tadi bisa menyekolahkan anak sampai lulus, sampai bekerja, bisa menghidupi diri sendiri ya, Pak. Nah, itu berkat juga dari Sios Tafi juga ya, Pak. Lainnya ada pengalaman yang lain, Pak, mungkin beli mobil baru atau apa, mau beli pickup lagi buat apa? Enggak, Mas. Enggak ya. Gitu ya. Kalau saya enggak sampai situ, Mas. Kita partai kecil, Mas. Gitu ya. Kecilnya 5.000, nah besok 10.000, jadi besok jangan-jangan 1,5 hektar tuh Nambah aset, Pak. Oh, nambah aset. Iya. Ini yang belakang saya ini kok bagus-bagus dari Sios Tafi juga nih, Pak. Ini sebabnya, Mas. Saya masih apa belum nikah. Ini ya. Tapi terasnya kayaknya baru, Pak. Enggak. Tapi Kak, saya masuk itu mau assalamualaikum kok. Bau cabai. Oh, ibu sedang masak ya, Pak. Baik, itu yang terakhir, Pak. Bagi para petani cabai, khususnya keriting, apalagi untuk sahabat bisnis dimanapun berada, supaya nanam Sios Tafi itu bisa maksimal hasilnya, ada tips nggak, Pak, yang dibagikan ke pemirsa? Tipsnya begini atau gimana? Dirotasi atau bagaimana? Enggak. Kalau saya, kalau untuk Sios Tafi itu sebenarnya banyak nutrisi, Mas. Gitu ya. Itu aplikasinya yang penuh standar. Berarti perawatan ya? Standar perawatan, nutrisinya yang banyak itu nggak apa-apa. Kemudian nanti fosfatnya dikurangi lah.
Jadi kan kalau fosforat terlalu banyak kan bisa menimbulkan busuk batang, busuk buah kan bisa. Busuk buah itu kan nggak mesti dari lalat buah, kadang-kadang dari pembawaan dari nutrisi bisa. Bisa, oke. Berarti perawatannya yang pas gitu ya. Iya. Berarti seperti informasi yang kita dapat tadi, pas kita tadi mampir warung, kita katanya Siostafi itu lebih irit pupuk. Lah ini ternyata Ya, betul. dikurangi dibanding dengan yang lain. Kita kan sama apa istilahnya bisa menyandingi yang lain dengan pupuk yang lebih Ya. gitu, Pak ya. Oke, berarti ada keistimewaan. Kalau Mas Gari sendiri dari sisi petugas lapang itu kira-kira gimana sih petani yang dilakukan selain yang dilakukan Pak Sari ini agar menanam Siostafinya itu bisa benar-benar maksimal dan minim resiko lah. Minim resiko bagaimana Mas bisa disampaikan? Mungkin tambahnya cuma sedikit ya Pak Mas. Lebih ke mungkin jarak tanam sih. Ya. Kalau beberapa Teknis. kali beberapa kali keliling itu kan kalau saya mengamati itu lebih ke apa ya? Kalau menurut saya itu cenderung rapat. Jadi kalau bisa lebih di perlebar. Karena soalnya emang karakter dari Siostafi itu kan cabangnya kan Banyak. kayak payung gitu. Lebar. Nah, lebar jadi kayak payung gitu. Jadi kalau oke. misalkan terlalu rapat kan nanti tumbuh kembangnya nggak bisa maksimal. Baik. Oke, Efeknya kan oke, ya. nanti jadi rantingnya juga terbatas lah pertumbuhannya. Oh, ya. Buahnya juga kalau mau muncul pun pasti kan terganggu gitu. Berarti kurang maksimal. Mungkin tambahnya cuma itu aja Ya. sih. Lebih ke jarak tanam. Ya, baik. Jadi biar nanti apa yang kita sampaikan ini barangkali bisa diadopsi Pak, Iya. bisa diterapkan, hasilnya lebih bagus. Kemungkinan yang sudah melaksanakan itu tahunya dengan jarak tanam yang sama, tapi tidak tahunya ada pertumbuhan itu yang tegak ke atas, Iya. ada yang mengembang ke samping. Iya, betul. Itu perlu perlakuan tersendiri gitu Pak ya istilahnya. Baik, terima kasih sekali lagi atas obrolannya Mas Gari, atas ilmunya juga Pak Sari. Terima kasih banyak sekali yang sudah kita dapatkan info-info dari Pak Sari ini, utamanya mengenai budidaya tanaman cabai keriting. Iya. Yang tentunya kenapa salah satu alasannya Pak Sari itu masih bertahan atau masih jatuh cinta tetap setia menggunakan Siostafi ini, ternyata tidak karena ada sesuatu dari pesan sponsor, Iya. tapi kenyataannya banyak manfaat manfaat yang didapatnya. Ya kadang-kadang kan kita dipesan sponsor Pak ya, tapi ini kan benar-benar nyata. Iya. Nah, barangkali nanti bisa dipraktekkan atau diadopsi bagi para petani cabai di daerah yang lain Pak. Sekali lagi Pak Sari, Mas Gari, terima kasih sekali atas kedatangannya di podcast P3K. Iya. Kemudian atas obrolannya juga, atas ilmunya juga, atas informasinya juga Mas Gari. Semoga tambah sukses Pak. Amin. Tanam Siostafinya. Amin. Jangan lupa nanti yang belum Siostafi tetangga-tangganya karena Diajak, Pak. diajak Pak. Iya. Nanti biar materi 10.000-nya nggak jadi Pak ya. Terima kasih juga Mas. Semoga juga istilahnya kerjanya lancar. Siostafinya juga jualannya lancar juga. Sahabat Visi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita bersama Pak Saryanto dan Mas Gari membahas seputar dunia percabean, terkhusus lagi cabai keriting. Semoga obrolan kita bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi sahabat Visi dimanapun berada. Terima kasih telah menonton podcast ini. Nantikan edisi berikutnya, tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih berbobot lagi. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya agar sahabat Visi tidak ketinggalan podcast kesayangan kita ini. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Visi Sahabat Petani. Ingat Pak Kumis, ingat Visi. Ingat Visi, ingat Pak Kumis. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.